Set, 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 set. Halo, Mbak Amel. Halo, Mbak Suci. Sore. Masih siang, Deng. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi dengan womanpreneur, bicara tentang bisnis dan usahanya masing-masing. Hari ini kita ada Mbak Amel yang usahanya adalah sabun floor. Terus nanti juga ada Mbak Widya yang usahanya pasta dari gluten free. Stay tune di sini ya sebentar, kita sambil nunggu Mbak Widya dan Mbak Amel untuk bergabung. Halo Mbak Lula lagi. Mbak Amel udah masuk belum? Mbak Amel. Mbak Flor, kenapa kamu tidak bisa bergabung? Yuk diklik Mbak Flor. Halo. Ya. Halo. Kaget gue. Mbak Mia. Halo Mbak. Halo. Iya, masuk kan? Kedengeran. Oke. Kedengeran. Oke, Mbak Widya mana nih? Kamu lagi live ya tadi ya? Enggak. Tadi itu tes. Oh. Tapi udah aku keluar sih, aku udah keluar tadi. Cuma kok Mbak Mia nggak kelihatan ya di sini ya? Di aku kamu kelihatan. Oh iya. Kamu nggak kelihatan aku ya? Oh enggak. Lula. Oke, kayak gitu deh. Mbak Lula mana nih? Belum masuk nih Mbak Lula. Apa kabar Mbak Amel? Sehat? Sehat. Apa kabar Mbak Mia? Baik, sehat. Sehat. Senang sekali ngeliat kamu lagi. Kemana aja? Terakhir ketemu di rumahnya Mbak Widya ya, kita ngobrol ya. Aku nggak dateng. Iya. Maksudnya acara WPC-nya itu loh. Iya, tapi pas aku nggak datang pas hari itu. Iya, Mbak Widya nggak datang. Mbak Wid mana ya nih? Terakhir aku ke situ tuh, kalau yang offline. Kita tunggu Mbak Widya dulu atau mau mulai cerita dulu deh? Kita sapa dulu semuanya. Hai semua. Siapa Halo. nih? Ya, hai. Halo. Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung. Seru banget hari ini. Kita akan ngobrol lagi di sesi Ramadan ini. Kita ada punya namanya Womanpreneur Talk yang isinya adalah teman-teman perempuan yang punya usaha di berbagai macam bidang. Sore ini sudah ada Mbak Amelia. Ini dia usahanya adalah bikin sabun untuk pembersih pembersih kamar mandi ya. Pembersih apa ya? Spesialisnya sih kamar mandi, tapi bisa untuk alat dapur juga bisa. Tergantung kebutuhan lah. Tergantung kebutuhan. Nah, dia nama sabunnya itu sabun floor. Nanti Mbak Amel cerita deh lebih banyak mengenai si floor ini. Sambil aku nungguin Mbak Widya udah bergabung belum? Mbak Widya.
Lula Pasta belum bergabung dia masih, tapi tadi udah jawab di WA sih. Oke, Oh kita iya. nunggu Mbak Widya dari Lula Pasta yang kebetulan kalau Mbak Widya ini usahanya adalah kuliner. Mbak Kuliner. Widya bikin pasta gluten free dari tepung mokas atau tepung singkong. Kalau teman-teman udah pernah tahu yang namanya Lula Pasta, nanti ada Mbak Widya di sini. Ini juga ada Mbak si Uni Kriting. Halo Mbak si Uni Kriting dan teman-teman yang sudah bergabung sore ini. Oke, sambil menunggu Mbak Widya, boleh deh langsung aja nih kita dengerin ceritanya Mbak Amel duluan ya. Boleh. Kak, ya, Mbak Amel, apa kabar? Sehat ya Mbak Amel ya? Sehat, alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin, Mbak Mia. Sama-sama. Kita mau dengar Mm-mm. ceritanya Mbak Amel mengenai usahanya tadi si Flor. Tapi sebelumnya tuh ya, sebelum milih si Flor pasti kok jadi awalmu awal jadi asalmu asal dari usahanya Mbak Amel tuh apa dan kemudian kenapa tiba-tiba memilih si Flor. Boleh dong diceritakan ke kita awal mulai menjalani sebagai seorang wirausaha. Silakan Oh Mbak iya, Amel. alhamdulillah. Makasih Mbak Mia kesempatannya dan Womanpreneur Community, terutama kepada Mami Irma yang sudah memberikan kesempatan untuk aku cerita sedikit aja. Jadi sebenarnya kalau untuk wirausaha sendiri itu sebetulnya dari dulu udah sering jualan ya aku Mbak Mia gitu. Tapi Hmm. memang nggak fokus nih Mbak Mia gitu. Jadi jualan tuh palu gada lah apa aja gitu. Emang hobinya jualan sih sebenarnya. Hobinya tuh emang emang ada bakat dagang lah gitu dari kecil karena dari SD aja udah jualan penghapus, pensil, ke Mangga Dua, belanja yang pensil yang lucu-lucu, terus kan di kelas jualan, jadi emang udah dari SD sih gitu, jadi emang udah seneng aja pegang duit gitu. Nah, terus sampai tua lah gitu, sampai akhirnya kebetulan rumahku di Depok, dan beli rumah di Depok di sini, ya alhamdulillah sih enak gitu. Cuma memang waktu itu waktu pertama kali menempati itu ada kendala di air karena air tanah di sini tuh parah ya, kotor banget gitu. Nah, jadi sempet itu kita udah, aduh airnya kacau banget gitu. Kita mau ganti ganti kloset lah, ganti klosetnya gitu. Malah sama karena klosetnya tuh kotor banget karena si air tanah itu gitu. Nah, kebetulan juga suami tuh memang bisa bikin-bikin gitu Mbak Mia. Jadi sebenarnya nggak cuma untuk membersih kamar mandi sebenarnya. Bisa 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 lah bisa punya bakat juga lah ngeracik-racik gitu. Terus bikin suami bikin terus udah nggak usah ganti kloset pakai ini aja gitu. Pakai lah. Ih, iya gitu loh. Kok cepet gitu. Maksudnya kalau yang pakai yang lain ya bisa sih cuma agak susah ya gitu. Udah, terus pas udah bisa itu nggak ada sama sekali kepikiran mau jualan tuh nggak ada. Jadi udah pakai gitu loh, bisa nih bisa gitu. Nah, kebenaran tetangga nyobain gitu kan. Tetangga tahu ya udah kita kan ngobrol ini pakai aja nih. Apaan nih nggak ada ini suami yang bikin gitu, suami yang buat gitu. Nggak ada sama sekali udah pakai gitu, udah dipakai-pakai lama-lama dari satu 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 tetangga rame gitu loh. Mbak Amel mau lagi dong, titip dong kalau suami bikin dong gitu. Nah di situ akhirnya ya udah jual aja deh gitu. Nah pas kita lagi mau jualan bikin kebetulan lagi di Facebook itu rame terus nih womanpreneur waktu itu 2018. Udah kok lihat kok seru gitu. Akhirnya ikut untuk eh, goals-nya ya gimana caranya supaya lebih profesional aja, nggak yang tadinya iseng-iseng, lebih lebih jelas lah gitu loh. Lebih pengen tahu kayak gimana sih bisnis gitu, bukan cuma sekedar jualan aja, tapi bisnis tuh kayak gimana gitu. Jadi akhirnya mulai serius dari 2018, alhamdulillah ya sampai sekarang gitu. Sedikit itu aja, terima kasih.
Oke, jadi asal muasalnya itu gara-gara rumahnya ininya rusak, kamar mandinya Ubin di ke rumah rusak. Iya, karena air tanah itu. Gitu. Hmm, ternyata seru ya suaminya bisa bikin-bikin begituan. Oke, ini kalau Mbak Lula udah bergabung belum sih sama kita? Udah, Mbak. Hai Mbak Lula, tapi ini nggak ada di layar aku. Ini yang di layar aku cuman aku sama Mbak. Kalau di Mbak Amel ada Ada. Mbak Lula? Oh ada, Di ada Bang. layarku itu Mbak Widya ada, Mbak Lula ada, Oh tapi Mbak Mia yang nggak ada makanya. ya udah deh ya, ini gimana ya? Kita ini aja. Oke, kita lihat. Halo Mbak Widya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Mia. Kalau sama Mbak Widya nih kita udah sering ya curhat-curhatan ya Mbak Widya. Betul. Kita sering-sering gosip-gosip sehubungan karena kita tuh sama-sama mainannya healthy, Main healthy ya mainan ini ya mainan tepung mokaf. Jadi kita berdua bareng. sering curhat-curhatan deh. Nah ini ada Mbak Widya yang usahanya di bidang kuliner, bikin pasta gluten free dari tepung mokaf. Tapi sebelum nanti Mbak Widya ceritain mengenai produknya sendiri, aku pengen tahu sama seperti kayak Mbak Amel tadi, asal muasal mulai berwirausaha itu sejak kapan dan gimana akhirnya memilih untuk fokus di usaha yang sekarang atau bisa disebut si Lula Pasta ini. Silakan Mbak Widya. Ya, Mbak, sebenarnya untuk mulai usaha itu eh, di tahun 2017. Waktu itu kita buka apa ya, kayak kafe kecil lah ya di rumah untuk support pasien-pasiennya adik gitu kan. Adik dokter punya klinik vaksin. Jadi kadang-kadang tuh saat pasiennya nunggu nunggu giliran vaksin itu mereka duduk-duduk di teras gitu. Jadi kita memanfaatkan itu, kita buka. Jadi memang bukanya cuma weekend aja Mbak, Sabtu Minggu gitu. Mempekerjakan anak di bawah umur alias anak-anak kita sendiri. Itu awal mulanya gitu kan. Eh, itu berjalan kurang lebih 3 tahun ya sampai COVID terus kliniknya nggak buka. Eh, kita juga tutup ya kan karena pasiennya terbatas tuh jadi pasiennya juga nggak ada kita tutup gitu tapi sebenarnya waktu itu tuh udah kepikiran di tahun 2017 itu kan emang usahanya tuh ya benar-benar kalau mood aja ya emang bukanya juga cuma Sabtu Minggu kan ya terus juga apa namanya customer-nya terbatas memang dari leads yang datang ke situ gitu. Nah, terus tahun 2018 itu kita mutusin ikut IWPC gitu karena memang tertarik ada beberapa teman yang udah jadi alumni IWPC gitu kan. Akhirnya kita ikut, nah terus di situ tuh baru lahirlah si Lula Pasta ini. Sebenarnya kalau bikin pasta sendiri, bikin mie gitu ya, itu memang udah lama dari anak-anak masih kecil gitu kan. Anak-anakku kan ada permasalahan sama pencernaannya, saluran pencernaan. Jadi didiagnosa tuh maldigesti karbohidrat. Salah satunya tuh harus diet gluten gitu. Jadi nggak boleh makan yang bergluten-gluten gitu kan. Sekarang mereka udah terlanjur suka sama yang namanya mie, pasta, roti dan teman-temannya gitulah ya, yang tepung-tepung terigu gitu. Agak susah nyari karena memang waktu itu juga nggak ada gitu kan, terbatas gitu kalau kita nyari mie atau pasta yang gluten free gitu. Nah, itu akhirnya kita bikin sendiri gitu. Memang dulu tuh awal-awal belum full itu Mbak Mia, belum full gluten free gitu kan. Tapi kita mengganti sebagian tepung terigunya itu dengan tepung alternatif. Waktu itu tuh tepung beras campur maizena gitu. Karena mokap juga belum banyak ya dulu ya. Sampai ya kita bikin sendiri. Cuma memang nggak pernah jual gitu. Jadi kalau kita jual di kafe itu pasta ya pasta biasa, yang pastanya kita beli gitu, pasta gandum masih gitu. Nah, dari situ terus ikut UPC, terus ngide lah waktu itu kan disuruh cari value segala macam gitu kan. Akhirnya kepikiran ya udah buat yang gluten free gitu. Bisa buat gluten free waktu itu, cuma nggak bisa bikin banyak gimana caranya, nggak tahu belum tahu. Terus ngeringinnya gimana? Karena kan biasanya bikin langsung dimasak gitu kan. Jadi nggak ada di apa dipikirin tuh gimana supaya produksinya tuh bisa tahan lama. Itu sih Mbak awal mula ceritanya gitu. Jadi memang
Lula pasta ini lahir emang udah dari kebutuhan kita sendiri gitu. Emang anak-anak butuh itu gitu dan kebetulan susah dicari gitu. Itu aja sih Mbak. Jadi bisa dibilang nih dua-duanya lahirnya waktu ikutan program kelas inkubasi itu ya. Iya betul. Gara-gara disuruh Ya, nyari sesuatu, akhirnya jadi kebikin Mbak Lula bikin pasta sama Mbak Amel bikin pembersih. Saya seingat aku waktu itu Mbak Amel tuh sempat bawa empek-empek ya. iya, karena yang segala jualan itu loh Mbak, aku tuh lagi apa ya yang fokus, karena kan harus fokus kan, kata Mami, harus satu, apa kelebihannya. Udah gitu, Oke. Okay. apa ya gitu, mikir banget apa nih ada, ya udah deh gitu. Dari empek-empek tiba-tiba jadi ke pembersih Iya. lantai. Jauh Mbak banget Mia inget sih. aja loh, itu 2018 loh, Masya Allah. Inget aja loh, hebat. Iya, atau ya kan kayak dulu dia jalannya bilangnya empek-empek kok tiba-tiba langsung jadi floor. Iya. Nah sekarang boleh dong ada nggak sih produknya di dekat teman-teman semua ini boleh di-share ke para yang lagi nonton siang ini untuk dikenalin produk yang teman-teman punya. Boleh dari Mbak Amel dulu. Silakan Mbak Amel diceritakan. Untuk floor, ini untuk pembersih kamar mandi. Tapi memang bisa digunakan untuk yang lain-lain sesuai kebutuhan. Misal gitu untuk membersihkan bagian belakang wajan, bersihkan kulkas yang selang-selangnya atau itu. Jadi sebenarnya bisa, tapi memang kita kan harus fokus kemana ya, kata Mami kan harus fokus kemana. Jadi kita lebih ke eh, kamar mandi aja gitu. Tapi memang ada beberapa ibu-ibu yang nggak mau rugi, dia ngetes sendiri gitu loh. Ini pakai ini, oh bisa bisa gitu loh. Terus ngasih testimoni. Malah kadang testimoni itu yang aku sendiri nggak tahu Mbak Mia. Jadi ada yang bersihin rantai rantai sepeda temen. Mbak Amel, Uh, ini bisa nih aku bersihin rantai sepeda. Hah, bisa gitu. Jadi kadang tuh iseng aja ibu-ibu nggak mau rugi kali ya. Coba deh bersihin ini gitu. Siapa tahu berhasil mungkin gitu pikirannya. Ya udah gitu. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu juga ada izin sama Mami, boleh nggak kita pasang logo Womanpreneur gitu di sini gitu. Alhamdulillah boleh sama Mami gitu. Jadi maksudnya supaya keren aja. Sebenarnya lebih saya keren tahu aja ya, gitu kan ini ada asal logonya muasalnya dari WPC mana di ya. sini gitu. Uh, supaya tahu asal muasalnya dari Iya, mana. betul, 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 betul banget karena sebelum 1 liter pun aku kan ada yang botol kecil waktu itu kan karena memang nggak kepikiran, maksudnya belum 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 sejauh inilah jadi masih yang botol kecil-kecil kecil-kecil. Nah itu kan juga ditegur kan sama Mami, kenapa botolnya gini 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 gitu, kenapa pokoknya banyak lah gitu sampai akhirnya ya udah kita udah fokus di seliter. Ada sih yang botol kecil cuma udah jarang ya karena udah alhamdulillah orang udah repeat order lebih ke yang 1 liter, udah nggak yang kecil lagi gitu aja sih. Jadi logo juga udah kena berapa kali sama Mami sampai akhirnya ya udah seperti inilah alhamdulillah hasilnya dari WPC teman-teman gitu. Jadi memang ya lebih ke kita tuh apa ya yang aku pelajarin karena aku basicnya nol banget di WPC itu lebih oh iya ya beda ya jualan, dagang sama bisnis gitu. Jadi memang lebih terarah aja gitu loh, goalsnya lebih jelas. Beda jualan sama bisnis tuh aku jadi belajar oh eh yang enggak, kalau jualan mungkin ya udah mood gitu kan, tapi kalau bisnis ya enggak konsisten. Makanya alhamdulillah dari 2018 sampai sekarang eh nggak pernah stop. Ya alhamdulillah resellernya juga alhamdulillah ada aja dari tiap daerah. Jadi ya gitu deh. Terima kasih WPC Mami Irma, banyak Oke, dan teman-teman. thank you Mbak Ya. Amel. Nah ini kalau Mbak Widya, aku lihat udah ada pastanya nih. Boleh Mbak Widya dikenalin ke teman-teman semua, apa sih pastanya Lula Pasta itu? Silakan Mbak. Ya, jadi kalau produk Lula Pasta sendiri kan memang pasta gluten free yang bahan baku utamanya tuh mocap. Sebenarnya kita ada dua Mbak, ada yang full mocap, ada yang mix gitu Oh, ya, antara mocap, beras sama apa namanya maizena gitu. Karena kan kalau mocap itu lebih chewy gitu. Jadi ada juga yang mereka tuh kurang suka gitu karena chewy dan lebih lengket kalau dimasak gitu.
Nah, kita bikin yang mix gitu, tapi memang variannya dibedain. Jadi kalau yang selama ini kan yang full mockup itu kita ada varian lasagna, terus makaroni, spaghetti sama fettuccine. Ya kan untuk yang mix itu kita ada consigli, angel hair sama gigli gitu. Jadi ada bentuk gitu lah. Terus eh, lebihnya apa sih dibandingin pasta gluten free lain gitu? Kita itu warna-warni Mbak. Jadi eh, ada merah, kuning, hijau gitu kayak pelangi gitu kan. Nah, itu warnanya itu kita menggunakan sayuran. Jadi jus sayuran segar gitu kita kita jus sebagai campuran untuk pewarna sekaligus menambah serat di produk pasta kita. Itu sih Mbak untuk produknya sendiri gitu. Hmm, seru nih. Jadi sebenarnya jadi si pasta ini ada dua macam ya, yang full mock-up sama yang mix itu. Itu bedainnya gimana Mbak? Tadi. Beda kalau beda di tekstur sama kalau ini beda di varian bentuk sih Mbak. Itu kalau Oh, yang full varian bentuk. kalau yang awal kan ada 4 varian ya, ada lasagna, makaroni, spaghetti sama fettuccine. Nah, itu tuh full mocha. Terus kita Mm-mm. ada juga yang gigli, terus consigli ini yang bentuk kerang sama yang angel hair gitu. Tapi emang Oh, yang apa namanya yang campuran itu kita nggak kemas dalam kemasan retail gitu, tapi kita kemas dalam kemasan bak 1 kiloan gitu. Karena memang oh berarti biasanya kalau situasi yang mix itu nggak ada di kemasan packing kecil ini ya? betul. Jadi kemasan 1 kilo gitu. Itu Hmm. kita biasanya pasoknya tuh ke toko-toko makanan sehat atau ke produsen yang dia ngolah lagi jadi makanan lain gitu. I see. Oke. Nih kebetulan untuk baik produknya Mbak Amel sama Mbak Widya ini kan bukan termasuk produk yang biasanya. Tapi nggak tahu ya, aku belum tahu nih. Nanti kita coba pas suasana Lebaran atau suasana Ramadan ini gimana nih? Apakah menjadi salah satu produk yang dicari atau gimana teman-teman penjualannya saat ini? Soalnya kan kalau Lebaran kan fokus biasanya tuh pada nyarinya kue kering sama baju muslim. Nah, sekarang Baju. kalau kalau pembersih lantai tapi bisa dicari ya mau dekat-dekat Lebaran Mau pengen bersih-bersih. kamar mandinya mulai bersih-bersih. Nah, Iya. itu kayak gimana nih strategi teman-teman di Lebaran atau sorry di Ramadan. Terus kalau Mbak Widya sendiri mungkin semakin banyak yang pengen makan sehat di puasa, jadi bagaimana? Boleh dong diceritain mengenai suasana Ramadan ini penjualannya kayak gimana? Amel dulu ya. Mbak Mel, ya Oh, boleh aku Mbak Mel. oh, ya, ya. Kalau untuk strategi, memang setiap Ramadan itu pertama kita charity Mbak Mia. Oh, Jadi lebih banyak ke charity charity. membersihkan masjid gitu. Jadi Wow. sebenarnya bukan bukan karena kita sedekah maksudnya ini enggak ya. Cuma memang pertama memang masjid juga butuh gitu. Memang ada satu masjid di Bekasi itu kita udah alhamdulillah sudah lumayan sering support karena memang mereka minta terus gitu karena memang bagi DKM-nya katanya berguna gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Nah, salah satunya charity di masjid. Nah, itu kan rame ya gitu loh. Tarawih apa nah ada floor di kamar mandinya. Jadi salah satunya itu strateginya charity. Yang kedua, eh floor itu memang udah bekerja sama dengan bukan bekerja sama sih, kita collab sama teman-teman home decor Mbak Mia gitu. Jadi Hmm. kita sistemnya collab, kita kasih floornya, nanti teman-teman home decor itu posting tuh bersihkan kamar mandi, gini gini gini. Itu yang kedua. Jadi lebih ke promosi, mungkin kalau endorse kan berbayar ya. Kalau dengan teman-teman home decor ada sih yang kita endorse juga ada untuk mengenalkan lagi, tapi lebih banyak memang collab gitu. Jadi kita sama join gitu loh. Jadi kita join, kita kasih produk, nanti mereka review gitu loh, teman-teman review. Dan yang ketiga, eh, kita memberikan program untuk reseller karena sebenarnya untuk aku sendiri Mbak Mia, aku sekarang udah lebih banyak ke
reseller. Jadi udah bukan retail lagi sih. Jadi Ah, udah sedikit banget asik yang banget. larinya ke aku gitu. Jadi aku lebih mau membesarkan reseller sebenarnya. Jadi lebih ke memang nggak di program dibuka umum gitu karena memang hanya reseller aja yang aku berikan gitu. Misalnya untuk harga atau ada bundling atau apalah nanti yang kalau untuk sekarang ini sih harga ya, harga berbeda ke reseller gitu karena lebih lebih pengen orang tuh kalau ke aku tuh bisa lebih pengen sih ntar ke depannya pengennya lebih banyak ke produksi sih gitu. Jadi memang maunya reseller aja yang menangani retail gitu. Jadi tiga sih sebenarnya charity, terus collab sama teman-teman home decor, dan yang ketiga ya kasih program khusus ke reseller Mbak Mia. Oh gitu. Jadi sekarang siapa Flor memang dari Mbak Amelnya sendiri fokusnya lebih mengembangkan reseller daripada jual langsung ya. Emang sih harusnya sih kayak gitu ya. Iya, Jadi karena produsen itu kalau jualannya karena langsung ke kan reseller reseller aja. lumayan. Kenapa Mbak? Maaf. Mm-mm. Iya, produsen emang harusnya sih lebih fokus jualan ke reseller. Jadi produsen tuh tinggal bikin, eh, kasih ke reseller, reseller yang jualan. Iya betul. Nggak jualan Untuk langsung. teman-teman home decor pun kalau misalnya mereka kan teman-teman home decor tuh banyak yang affiliate Shopee Mbak Mia. Mereka suka Hmm, minta link Shopee, itu pun link Shopee-nya udah bukan link Shopee aku, Flor. bukan link Shopee Tapi Floor. link, Jadi teman-teman oh, reseller gitu, tapi memang bagi-bagi gitu. Jadi misalnya collab yang ini aku kasih daerahnya juga di mana. Misalnya yang temen home decornya dia daerah Padang ya otomatis aku kasih linknya link Padang gitu kan untuk memudahkan oh, ongkir juga kan gitu. Jadi kalau dia adanya di Bandung, aku kasih reseller Bandung gitu. Jadi nggak langsung ke aku gitu karena memang pengennya ya reseller yang besar lah gitu. Jadi aku produksi aja gitu maunya gitu oke. ke depannya. Terus kalau Mbak Widya sendiri, gimana Mbak Widya? Kalau kita sendiri tuh memang karena lebih banyak ke B2B, Mbak. Jadi persiapannya sendiri tuh untuk Ramadan ya mensupport mereka gitu di saat Ramadan gitu. Jadi udah dari bulan-bulan 1 bulan sebelum Ramadan tuh udah eh, banyak yang pesan-pesan dalam bulk banyak gitu kan. Jadi kita Oh, ya berarti support mereka dulu. demand-nya ke para ini ya, langsung Iya, kepada produsen yang emang iya. bikin ya. Iya, jadi mereka memang nanti diolah lagi gitu. Jadi kita kayak produk intermediate lah ya. Jadi mereka olah lagi, Hmm. ada yang mereka bikin jadi crispy crispy pasta gitu kan. Terus ada yang mereka bikin jadi bake pasta gitu untuk terima orderan-orderan lebaran gitu. Jadi kita lebih support ke mereka gitu. Jadi eh, retail ada, kita saat ini retail kita cuma ada di Tokopedia aja sama ada di beberapa rekanan kita gitu kan yang toko-toko makanan sehat itu aja sih Mbak. Jadi kalau Lula Pasta, demand-nya besarnya kepada teman-teman yang Produsen bikin ya. yang bikin dia Yang ngolah lagi jadi makanan ready to oke. eat. Oke, berarti lumayan juga ya Mbak untuk di Ramadan ini Alhamdulillah. karena mereka juga pasti nyiapin buat Belinya teman-teman langsung yang belinya uh, langsung jadi dalam mereka jumlah banyak gitu. langsung buat bikin takjil kayak gitu, tapi bukan Lula yang bikin, Iya, tapi teman-teman yang udah emang produsen ini ya langsung ya. iya Ini ada betul. beberapa pertanyaan nih buat Mbak Flor lagi, Mbak Mel. Flor Iya, Indonesia jualnya di mana? Terus kalau mau beli lewat online atau offline? Ini dari Pak ya. Hendarto. Halo Pak Hendarto. Terus Halo kalau di Pak. Semarang adakah, terus untuk ukuran Flor Indonesia berapa saja? Ini kayak dia penasaran, Pak Hendarto penasaran sama Flor deh. Boleh Ya. nih Mbak langsung dijawab aja. Nah, ini pertanyaannya bererot untuk Mbak Lula lagi. Mbak 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 Amel. Iya, terima kasih Pak Hendarto. Alhamdulillah untuk Floor Semarang ada namanya Instagramnya Floor Semarang. Untuk ukurannya kita ada dua, 250 mili dan 1 liter. Nah, untuk detailnya, untuk link Tokopedia dan Shopee, nanti gimana Mbak Mia enaknya? Linknya Boleh diinfokan kamu kemana ya? boleh boleh ditulis di sini juga bisa di Oh, kolom chat oke. atau nanti di add Pak Hendartonya jadi Franial Floor Oh, Indonesia. oh iya, baik. Ada sih Nanti di yang Instagramnya ada Floor Semarang ada. Cuma untuk nama uh, Tokopedianya itu mesti nyontek dulu nggak hafal soalnya. nggak Nama apa. link Tokopedia atau Shopee-nya mesti nyontek dulu, lupa. Oke. Tapi kalau Nah, IG-nya ada Floor Semarang.
Kalau udah dibedain ya floor Semarang atau sesuai dengan nama kota yang emang ada resellernya Iya, di sana. iya, Flores. Jadi gampang ingetnya kan, karena kalau Tokopedia Shopee kan belum tentu namanya itu soalnya Mbak Mia. Jadi Hmm. lupa gitu. Tapi kalau Instagram kita udah dari awal saat masuk jadi reseller kita udah minta tolong nanti namanya Floor Semarang, Floor Bandung, Floor Depok Hmm. gitu. Jadi biar inget gitu. Biar ke Karena ini ya kalau biar gampang Shopee ya Tokopedia kan kadang tulisannya. mereka udah punya ya gitu. Jadi udah nggak bisa Heeh. diganti lagi namanya. Oke, terus ini gimana nih Pak Hendarto? Cukup menjawabkah jawaban dari Mbak Amel? Tapi kalau misalnya ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan kembali ya Pak Hendarto. Ya, Terus aku mau tanya monggo Pak, nih, silakan. Makasih. value produk dari teman-teman, baik Mbak Amel atau Mbak Widya, value dari produknya masing-masing tuh apa sih? Silakan boleh Mbak Widya dulu deh, sekarang gantian. Ya, kalau Lula Pasta sendiri, value-nya itu kita memang kan menyasarnya itu market yang diet gluten ya Mbak ya, terus sama komunitas sehat gitu. Jadi memang kita value-nya sendiri itu dari bahan. Kita pakai bahan gluten free yang memang lokal, lokal gitu, karena memang pengen mengangkat kekayaan bahan lokal. Terus selain itu juga sebenarnya gini Mbak, dari sisi produksi value-nya itu adalah kita pakai teknologi yang sama-sama dipakai sama pasta maker di Italia Mbak. Jadi kita Hmm. pakai teknologi yang namanya bronze dice gitu, bronze dice. Jadi kalau artisanal pasta di Italia itu kalau dia pasta bronze dice itu tuh dia harganya jadi lebih mahal. Bedanya apa sih kayak pasta bronze dice sama yang lain gitu kan? Itu kalau yang bronze dice itu kita memang pakai cetakannya khusus berbahan bronze gitu ya. Nah, itu bikin pasta itu teksturnya lebih berporos gitu. Jadi dia lebih menyerap bumbu gitu dibandingin pasta biasa. Gitu. Dari bahan sendiri kita kandungan seratnya lumayan tinggi gitu. Jadi bikin kenyang lebih lama dan konsumsinya jadi lebih sedikit dibandingin kita makan pasta biasa. Kayak gitu sih Mbak untuk dari sisi produknya gitu. Jadi itu ya value produknya ya. Oke. Terus kalau Keren Mbak Mia. Mbak, Keren oh, Mbak Widya. Jadi kalau diet cocok banget ya Mbak Widya. Iya, kalau iya, untuk diet gitu, meskipun mungkin orang kan mikirnya, oh singkong kan lebih tinggi kalorinya, iya aja, tapi karena seratnya lebih tinggi, jadi lebih kenyang, makan Hmm, dikit udah kenyang, itu hmm. lebih nendang. kalau Mbak Amel sendiri si Flor value produknya apa Mbak? Iya. Mbak Mia, kalau kalau ngomongin floor aku langsung deg-degan karena waktu sama Mami di depan papan tulis salah terus. Value-nya apa? Value-nya ini bisa jualan di itu juga semua orang bisa, itu juga semua produk bisa. Jadi kalau inget value ya langsung inget tuh di UI itu. Di UI di papan tulis, aduh salah mulu Diulang, gitu. diulang-ulang, Iya. diulang-ulang. Ya, value-nya ya alhamdulillah dengan alhamdulillah produksi kita ini di Depok alhamdulillah satu membantu perempuan kita kan perempuan semua juga adminnya, karyawannya, terus yang ngedesain IG floor itu perempuan semua, termasuk yang membantu produksi kecuali yang buat ya, buat masih bapaknya. Karena yang kadang kalau saya takut beda takaran salah ntar udah deh kacau. Jadi tetap bapaknya cuma ke belakang tuh perempuan semua. Nah, alhamdulillah ya kayak dari 2018 pas 2020 itu COVID itu eh, saat COVID inget banget malah ngebantu istri-istri Paksel. Itu kan Paksel kan suka ngambil paket floor ya. Nah, kita malah kurang orang. Jadi saat itu saya minta ada nggak bisa bantu. Malah yang kerja jadinya sampai sekarang itu waktu itu istrinya si kurir gitu. Jadi Oh, alhamdulillah. Iya, istrinya kurir jadi akhirnya ikutan Mbak masuk ke floor gitu. Jadi awalnya saya minta si Paksel ini coba ada yang bisa nggak bantuin gitu untuk kerjain floor gini gini gini. Datang istri-istrinya gitu kan karena ya udah butuh pekerjaan dan udah alhamdulillah gitu. Jadi selain dari segi produk ya alhamdulillah di lingkungan kecil dulu lah gitu kita bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa membantu dan untuk produknya sendiri bedanya mungkin sama yang lain gitu kita nggak merusak nat itu aja sih kita nggak merusak nat
nggak bikin nat bolong, dan eh, lebih ke handmade. Jadi untuk tangan sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuma tetap kita menyarankan kalau membersihkan, namanya juga kita bersih-bersih ya, lebih baik menggunakan sarung tangan. Itu aja sih. Oh, I see. Oke, jadi sekarang total karyawan ada berapa, Mbak Amel? Nggak sebanyak Mbak Mia lah, nggak sebanyak Mbak Widya lah. Ya lumayan lah, alhamdulillah lah. Udah Ya ada alhamdulillah berapa? lah. Ya, Ada berapa? lumayan lah. Tapi kan kita memang lebih ke Oh, ini ya tapi Mbak Mia. maksudnya karyawan tetap atau karyawan ini nih Kalau yang bantuan? tetap, kalau yang tetap banget itu 6. Tapi kan Wah, kita memang lebih ke banyak. Hah? Banyak loh. Oh enggak lah. Nah, tapi yang memang kalau masih target banget setiap daerah ada sih gitu. Jadi pengennya kan ini masih banyak banget ya, kayak misalnya Aceh belum ada, Hmm. Kalimantan sama Rinda udah. Pengennya sih tetap masih pengen, dan alhamdulillah resellernya tuh semua perempuan Mbak Mia dan nggak kenal. Gitu malah Oh, I jadi see. bestie. Gitu malah Oh, jadi gitu. bestie, malah jadi temenan. Jadi kayak Flor Semarang itu bukan temen, emang join aja gitu loh. Coba mau ikut gitu. Sampai sekarang gitu loh. Alhamdulillah, malah dia noni ya, non Islam gitu. Tapi baik banget gitu, malah jadi enak gitu. Malah tuker-tukeran hampers, kalau Natal juga kita kirim. Jadi bener-bener alhamdulillahnya ya, dengan adanya bisnis ini, selain nambah temen ya bisa 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 lebih Bisa jadi berkembang gitu. ada Jadi saudara saudara ya. iya, jadi nambah gitu. Malah nggak kenal gitu, reseller-reseller itu tuh aku nggak kenal gitu. Jadi malah jadi Asik nambah nih. nambah aja dan Berapa pengennya total sih resellernya sekarang? resellernya aku nggak terlalu ngitung ya. Yang jelas sih eh aku nggak terlalu ngitung ya ada berapa. Saking Yang pasti banyaknya. sih masih masih nggak banyak. Cuma memang kalau kalau titik-titiknya itu kan kayak misalnya di pengennya kayak Jakarta gitu, Jakarta Barat itu ada berapa titik, banyak Ada yang sih berapa mintanya tuh titik. ini Mbak COD atau mintanya beli langsung. Nah itu kan kita masih kurang banyak gitu loh, jadi masih kejar setoran lagi deh untuk di tiap pelosok ada. Di Depok aja kan gede banget, Tanah Baru, Hmm. Beji, nah itu kan pengennya ada gitu. Jadi kalau Mbak daerah Beji ada nggak, maunya belinya datang langsung gitu, oh iya ya boleh boleh ada gitu. Jadi pengen lebih banyak aja sih di situ. Ya sih ya, soalnya untuk barang seperti ini juga agak susah ya pengiriman dari pakai ekspedisi. Gampang nggak sih? Iya, Keluar kirim pakai ekspedisi. betul. Betul, itu susah banget, sering banget di reject, dibalikin. Ada giveaway-nya Kak untuk yang ikut live IG katanya. Ada. Kenapa Mbak Mia? Nggak kedengaran, Mbak, suaranya. Sorry sorry, ini maaf aku mute. Ada giveaway nggak katanya untuk yang ikut live IG? Oh, Nah, aku sekarang tanya boleh. sama untuk Lula Pasta sendiri udah ada berapa karyawannya Mbak Widya? Tapi produksi itu kita ada dua, karena kita lebih pakai mesin sih, Mbak ya. Untuk marketing kita ada satu yang buat canvassing, itu sih, Mbak. Baru tiga kita karyawannya. Tapi lebih Iya, lebih seru ya. dioptimalkan kalau jadi satu orang bisa megang 2-3 mesin gitu. Ini kebetulan jamnya azan di dekat rumahku di rumahku ini jadi apa? Nanti aku akan agak off sedikit mic-nya ya. Tapi aku mau teman-teman minta tolong diceritakan nih tentang pernah nggak ada di titik terendah ketika memulai usaha ini. Kayak Flor sendiri kan bukan sesuatu yang sebenarnya umum dijalani oleh seorang perempuan usahanya kan ya, karena biasa kalau perempuan tuh mainnya kosmetik kalau nggak kuliner gitu lah ya, model-model yang sekarang lagi happening tuh skincare kayak gitu, dan tiba-tiba mainannya di Flor pembersih lantai. Boleh nggak Mbak Amel cerita
pernah nggak ngerasa bahwa ih kok usahanya susah amat kayak gini banget, tapi in the end atau pada akhirnya tetap surviving bahwa ini usaha yang memang asik buat dijalani dan akan saya teruskan semampu saya atau gimana. Itu juga sama Mbak Lula, pernah nggak ngerasa jenuh dengan usaha ini atau ada nggak masa di mana Lula tuh kayak nggak ada di titik terendah tapi in the end Lula tetap survive gitu dan bisa ngebuktiin bahwa berhasil melewati badainya dari Lula sendiri. Boleh silakan dari Mbak Amel dulu, aku izin mute dulu ya soalnya udah mau azan nanti beradu suaranya. Oh Silakan iya Mbak Mbak. Amel. Iya, untuk titik terendah itu pasti pernah banget ya, berdarah-darahnya. Yang paling inget banget ada satu customer, itu dia komplain, kata dia gini, ini katanya, jadi gini, dia komplain banget, kenapa untuk membersihkan wastafelnya dia itu nggak bisa gitu. Itu membersihkan wastafelnya nggak bisa dan wastafelnya sinknya itu jadi hitam. Nah, jadi memang pertama floor ini kan untuk kamar mandi. Jadi kalau misalnya memang ada yang membersihkan di luar kamar mandi sebetulnya gitu, itu bukan tanggung jawab floor sebetulnya gitu. Tapi memang banyak yang pengen coba-coba kan, coba deh kita bersihin, bersihin, bersihin. Nah memang kembali lagi itu waktu itu tuh sink ada yang banyak banget yang bisa, tapi banyak banget yang nggak bisa. Nah itu tergantung sinknya gitu loh. Nah jadi itu sempat itu waktu dia komplain banget, marah banget gitu ya. Aduh udah bingung banget nih gimana pertama kali ya, pertama-tama kali. Akhirnya mulailah di situ. Oh, oke. Kalau gitu berarti di botolnya, di stikernya kita tambahin lagi. Jadi kita tambahin lagi solusinya, kita tambahkan bahwa ini nggak bisa untuk ini. Dan kalau misalnya untuk sink ini begini-gini. Jadi ada kita tambahin lagi, jadi padat gitu loh. Jadi ternyata saat itu komplainan-komplainan ada juga yang komplain misalnya gitu ya tangannya memang sensitif gitu. Jadi saat dia bersihin dia ngerasa tangannya panas kok tapi di video saya pernah ngelihat ada yang ngebersihin nggak pakai sarung tangan kok nggak apa-apa. Nah itu kan mungkin kondisi kulit masing-masing berbeda ya gitu dan tetap akhirnya kita tetap menyarankan gunakanlah sarung tangan kalau memang sedang membersihkan gitu loh. Walaupun ini sudah di lab farmasi dan pH-nya kita pH sesuai sabun biasa pH 5, tapi ya kita nggak tahu gitu loh memang kalau kondisi kulit berbeda. Jadi akhirnya dari komplainan-komplainan itu ya udah kita cari solusinya gimana. Salah satunya ya menambah di penjelasan di botol gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah beli dan dia tidak baca dan ternyata kenapa-kenapa, ya bagaimana gitu kan karena kan kita sudah berikan informasi di botol sebenarnya itu sih jadi sebenarnya lebih ke saat itu titik terendahnya ya karena menerima komplainan-komplainan tapi pas udah gimana nih kita harus survive-nya oh ya udah solusinya ya kita harus menambahkan solusi itu menambahkan instruksi di botol seperti itu sih gitu kalau dari aku pribadi itu Mbak Widya monggo. Iya, eh, di awal-awal usaha sih Mbak ya memang namanya kita kan baru baru belajar memproduksi untuk skala besar gitu ya, skala yang lebih besar gitu. Itu tantangannya tuh pertama di bahan baku gitu. Jadi pernah kita itu dengan supplier pertama itu sebenarnya awal-awal bagus gitu kan, produknya bagus mereka supplier mockupnya gitu kan. Itu karena mereka satu-satunya supplier yang punya sertifikasi gluten free. Terus dia udah pernah ekspor gitu kan, udah ekspor produknya diekspor ke Australia, ke New Zealand gitu. Tapi ternyata kita pernah dapetin produk yang banyak kutunya Mbak gitu. Iya, terus kita komplain itu sampai kita ngebakar kurang lebih 100 kilo 100 kilo tepung gitu karena berkutu. Ya, Oh, sayang untungnya banget. produsennya karena banyak banget gitu. Terus kita komplain kan, terus mereka ganti gitu. Terus ternyata udah diganti, kita kan minta yang baru ya. Masih ada kutunya gitu kan. Meskipun nggak Mhm. sebanyak yang pertama gitu. Itu kita sempet yang
Aduh, gimana nih? Karena yang kita tahu itu baru satu-satu. Jadi di 2018 itu kayak dia baru satu-satunya. Ada ya ladang 5 itu kan, cuma dia belum belum terlalu ini ya, masih Mhm, jualnya retail ya. Jadi yang mhm. produsen besar gitu itu. Jadi kita tuh sampai nyari nyari gimana caranya nih, apa supaya kutunya itu hilang ya kan, disaring kan, tapi telurnya masih ada kan. Jadi kalau kita simpen tuh dia pasti berkutu lagi gitu. Hmm. Itu kita sampai masukin ke freezer itu untuk tepung-tepungnya, karung-karungnya kita masukin ke freezer. Jadi sediain berapa freezer khusus buat nyimpen ini apa namanya, si tepungnya gitu. Nah itu tuh sampai nggak tahu lagi mau gimana gitu kan. Cuma kita sampai akhirnya juga produsennya nyerah gitu karena ternyata mereka tuh disabotase gitu sama karyawan yang keluar katanya. Jadi Hmm. mereka juga nggak bisa ngatasin masalah putus sampai terakhir, sampai mereka akhirnya tutup gitu. Nah kita tuh kan Oh. cepet pusing ya. Gimana caranya nyari ini lain, cuma di saat pusing-pusing itu sih intinya gini, gerak aja dulu gitu. Jadi kita pakai produk yang dia nggak jualan apa ya, nggak jualan dalam bentuk bulk gitu, jatuhnya lebih mahal gitu. Tapi kita tetap berusaha produksi, tetap berusaha memasarin gitu. Justru dari situ tuh, dari di pameran gitu, sambil pusing sebenarnya, sambil bazar pameran gitu ya. Terus kita justru ketemu sama orang ini, ah Mbak pakai produknya mockup ya? Kakak saya juga itu loh bikin mockup gitu. Oh ya, dari situ ketemulah produsen kedua gitu. Sampai sekarang tuh justru untuk masalah supply bahan baku kita alhamdulillah aman ya, karena sekarang udah banyak dan mereka tuh kompetitif nggak sih, jadi mereka kasih penawaran kita yang kompetitif, jadi kita punya banyak pilihan gitu. Itu terus selain itu juga dari sisi mesin produksi, itu dulu belum ada mesin produksi yang even skala restoran atau skala rumahan gitu kan. Itu masih yang benar-benar skala rumahan tuh yang cuma bisa produksi, sekali produksi itu 500 gram paling banyak. Itu waktunya 1 jam, jadi per jam 500 gram, dan itu harus istirahat, jadi sekali produksi mesti istirahat satu jam lagi gitu kan. Sedangkan saat itu kita udah punya pelanggan B2B gitu, jadi itu yang pusing banget gitu kan, pengen nyerah, justru jujur pengen nyerah gitu, karena pakai produk rumahan tuh kita sampai beli tiga tiga mesin gitu, kecil-kecil ya, tiga mesin kecil-kecil. Itu setiap berapa 3 bulan sekali kita tuh harus ganti dinamo, ganti poros karena kebakar gitu, karena kan Hmm. dipaksa untuk produksi banyak gitu kan. Itu kita sampai, aduh gimana ya, sampai kepikiran cari-cari mesin Cina. Cuma kok nggak ada yang cocok gitu. Terus cari-cari mesin ke Italia. Ada yang cocok, cuma harganya sampai sini tuh 3 kali lipat dari harga Oh, yang di gitu. sana gitu. Karena bea masuknya lumayan gitu kan, dianggap bea ini kan bea barang mewah gitu. Jadi harganya itu bisa tiga kali lipat gitu. Cuma kita memang ya tetap berdoa aja sih Mbak, semoga dikasih kemudahan ya, alhamdulillah gitu ya. Nggak tahu gimana ceritanya, nggak sengaja ketemu gitu, ketemu orang yang memang dia punya punya pabrik di Taiwan gitu. Terus dia memproduksi mesin mie sebenarnya, tapi kita bisa pakai gitu. Tinggal jadi tuh kita mesinnya tuh pakai yang mesin dari Taiwan itu. Cuma cetakannya kita beli dari Italia Mbak gitu. Jadi lebih murah gitu. Kayak gitu. Itu yang awal-awal gitu tuh, aduh mikirin gimana caranya produksi, sedangkan dituntut ini pesen seberapa ratus kilo berapa ini ya, sampai pusing gitu. Sedangkan mesinnya Hmm. masih yang skala rumahan gitu, di awal-awal sih gitu. Ya, alhamdulillah sekarang udah bisa tertangani sih, kita bisa dapat harga mesin lebih murah gitu. Jadi kita kerjasama gitu. Oh ya nih kerjasama sama produsen mesinnya. Jadi kita kayak kita jadi kayak brand ambassador si Lulapasa, jadi brand ambassador si produsennya. Terus kita dikasih harga lebih murah gitu. Hmm. Itu sih Mbak. Oh, jadi udah sekarang udah settle ya secara mentalitinya dan segala macam. Karena udah Dan tahu lah kalau ada kritik kritik poin kayak gitu harus gimana gitu. dia namanya perempuan kan ada critical ininya ya, titik-titik mulai udah mulai aduh gimana nih bisnis kok agak ribet atau apalah yang akhirnya mentalnya langsung langsung down atau Iya tapi udah betul. lewat nih ceritanya nih ya. Intinya Udah lewat sih dong dua-duanya. bergerak aja gitu Mbak, jangan berhenti gitu. Jadi kalau kadang kan Eh, kita pengen ya udah ketemu masalah, kita pengen berhenti gitu ya. Tapi jangan gitu. Tetap aja bergerak gitu, sambil berdoa dan berusaha gitu. Insya Allah sih ada jalan gitu. Nah, sama ini Mbak Mia.
Alhamdulillah, makanya kenapa sebenarnya lebih pengen membesarkan reseller karena benar-benar kebantu banget loh. Kalau aku tuh pribadi, kalau Mbak Widya yang tadi aku dengar tuh berat juga ya karena lebih ke produksi ya. Kalau aku kan lebih ke mental nih, dikomplain gitu kan, kena komplainan ini. Nah, jadi memang kenapa pengennya reseller karena memang itu lumayan membantu untuk jadi nggak kita ngejelasin ke orang satu-satu gitu loh. Misalnya kalau semua belinya ke kita, kan banyak nih kan kita harus ngejelasin. Nah, kalau kita punya reseller itu enaknya kita kasih satu bundle, misalnya satu edukasi ini nanti SOP-nya kalau nanti ada yang baru beli, ditanya aja membersihkannya apa dan langsung kasih ini. Nah, itu kan ngebantu banget gitu. Jadi memang eh semua makanya ya permasalahan itu ya alhamdulillah ya Allah kasih jalan keluar sih. Jadi kalau kenapa aku lebih pengen ke reseller, nah ini salah satunya Mbak Mia karena pernah di titik terendah itu ngadepin komplainan banyak banget waktu awal-awal produk ya, belum belum kayak sekarang. Kalau sekarang aku udah tenang gitu loh, karena sebelum misalnya ada yang beli baru pertama kali gitu di Shopee aja pun Tokopedia sudah ada. Jadi begitu dia Kak ini ready nggak? Itu langsung muncul gitu, langsung muncul floor untuk ini, tidak di print ini untuk jadi sebelum sebelum dia beli pun kita udah langsung kasih instruksi gitu loh. Nah jadi ya itu jadi memang titik terendah itu saat itu ya alhamdulillah kenapa mikir kenapa masih kenapa mikirnya udah jalanin aja karena ya udah terlanjur nyembur gitu kan ibaratnya waktu itu inget banget siapa yang pernah jalanin udah basah ya udah gitu pilihannya mau tenggelam apa mau berenang lupa siapa gitu ya pentor bilang apa mami ya yang bilang ya jadi ibaratnya ini udah kita udah ikut WPC udah digempur mami ya kan nah terus terus udah jalan udah keluar uang juga gitu udah keluar tenaga pikiran terutama ya gitu jadi kalau customer komplain terus kita ya udahlah gitu kayak sayang aja gitu loh kemana kita yang kemarin gitu kan kemana pengorbanan kemana jadi akhirnya ya udahlah sempat itu pernah di Gojek inget banget baca tuh ada yang komplain tuh nangis di Gojek tuh nangis yang kayak mungkin lagi entah lagi Lagi period juga melo. nggak ngerti lah itu tuh kayak dalam gitu bacanya ini komplainnya banyak banget ini harusnya tuh oh banyak lah namanya ibu-ibu ya mulut ibu-ibu kan kadang kalau udah pedes pedes banget tuh cuma ya itu makanya akhirnya ya udahlah gitu udah akhirnya mikir apa ya mau stop juga sayang gitu kan apalagi kalau pas sudah ada karyawan kan mikir nih ada yang mesti digaji nih gitu kan itu yang lebih lebih ngebangkitin karena nih kalau kita berhenti nih mau gaji gimana nih mau bayar pakai apa gitu jadi akhirnya udahlah mikir aja solusinya apa ya paling ngobrol sama suami yang pertama sih ngobrol suami terus ya ngobrol sama anak-anak juga gitu loh tolong ya kalau misalnya ada reseller baru jangan lupa kasih SOP gitu seperti itu sih itu aja Jadi waktu kemarin di UWPC dibikin nangis mami nggak percuma ya, karena benar kata mami pembukaan itu ya opening dibikin Latihan nangis sama mental. customer itu dibikin iya nangis sama customer itu lebih menyakitkan ya nah bener sampai nangis di ojek. iya Jadi ya, benar-benar yang dibikin nangis sama mami sih nggak seberapa menyedihkannya ya karena it's nothing gitu. Tapi kalau udah iya dibikin nangis sama konsumen tuh udah bener-bener deep banget ya, iya berasa kayak benar udah deh. dikasih bintang Ada satu di merinding ya Shopee itu kan rasanya. kayaknya rasanya tuh aduh gitu ya dikasih bintang satu Ada di Shopee tuh kesel ada kalau banget kalau mau kan bilang lo nggak tahu gue kayak gimana jungkir baliknya ya gitu. gitulah warna-warni Ya, seru. Karena saya yakin semua teman-teman, apalagi perempuan ya yang punya usaha, tuh pasti ada masa-masa ya kalau bisa dibilang sih masa-masa terbaper atau masa-masa yang nggak ngenakin di usaha. Tapi tetap aja memang kita tuh kalau perempuan tuh untuk soal kesabaran, komitmen mah patut ya cungi jempol lah ya. Saya menghargai diri saya juga sendiri di sini. Kita sudah melewati journey yang sama kan, gimana kita tuh sebenarnya kadang-kadang mulai mulai ada di titik jenuh tapi balik lagi ngeliat teman yang lain wah ternyata nggak seperti nggak mungkin dia lebih lebih berat dari apa yang saya rasain tapi dia masih bisa survive ya itu yang harusnya ya, yang itu kemudian jadi tempat kita belajar satu sama lain. Nah makanya hari ini kita ngobrol-ngobrol di sini tuh buat teman-teman yang mungkin ada di luar sana atau yang ada di fase yang sama kita saling belajar bersama di sini nih. Nah, aku sekarang pengen tahu nih, kalau baik Mbak Amel sama Mbak Widya kan banyak sekali produk-produk di luaran sana dengan yang sejenis, apalagi pakai kalau kata Mami itu produk pabrikan. Tadi Mami ada ini, jadi kayak Mbak
Widya, Mbak Amel sendiri ya, kita tahu produk pembersih lantai itu banyak sekali di luar sana, modelannya macamnya dan segala macam. Terus Flor banyak. hadir, Flor hadir dengan ya bisa dibilang sambil terseok-seok tapi tetap survive kok buktinya sampai hari ini. Nah, apa sih yang bikin Mbak Amel bisa atau berani maju di situ dan bisa ya meyakinkan konsumen pilihlah Flor daripada si Anu gitu. Atau Mbak Widya sendiri produk pasta juga banyak banget di luar. Tapi kalau saya sih tahu produk pasta yang di luar yang gluten free itu mahal dibanding sama produk yang Mbak Lula yang emang lebih terjangkau dan affordable buat dikonsumsi sama teman-teman yang alergi gluten. Jadi kalau 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 kita mau bicara kualitas sih, aku sih percaya produk yang Mbak Lula lebih oke. Tapi boleh dong di-share ke teman-teman semua gimana menghadapi produk yang memang udah ada di luar sana dan meyakinkan orang-orang bahwa produk saya bisa nggak kalah bagus dan bisa dipilih sebagai alternatif teman-teman semua yang atau konsumen gitu. Silakan Mbak. Mbak Widya, Mbak Amel dulu. aku Oh Mbak Amel atau Mbak? Oke. Amel dulu. ya. Ya udah, nggak usah perebutan. Siapa aja boleh, Mbak Amel deh, Mbak Amel nih, Mbak Amel, Mbak Amel. Ya. Kalau kalau floor itu Mbak Mia itu pertama udah harganya jauh lebih mahal dibanding yang ada di Alfamart. Itu jangan ditanya harga floor itu berapa kali lipat Mbak Mia. Jadi kalau orang komplain tentang harga, kembali lagi. Jadi gini, kalau dari soal harga itu floor tuh jauh lebih mahal Mbak dibanding di Alfa. Itu yang di Alfa 1 liter itu misalnya 1 liter 17.000. Ya Allah, di kita 250 milinya aja 40.000. 250 mili. Di Alfa itu yang 1 liter cuma 17.000. Nah, jadi memang kalau misalnya soal harga, kalau soal harga pasti nggak bisa disamain gitu. Tapi kalau misalnya kenapa sampai sejauh ini selama ini dan alhamdulillah ada customernya ya memang sesuai kebutuhan gitu loh. Jadi kita nggak merusak gitu loh. Jadi produk kita nggak merusak dan sebetulnya bisa juga digunakan untuk yang lain sesuai kebutuhan yang ada beberapa uh, misal batap, misalnya untuk kulkas, untuk mesin cuci, tapi itu memang ada SOP-nya ya, dan itu yang sebelum digunakan memang biasanya kita infokan di online atau di media atau di WA seperti itu. Jadi kenapa kita tetap jalan? Ya karena memang kita punya kelebihan salah satunya yang nggak merusak itu gitu loh. Jadi pasti orang balik gitu loh. Dan waktu awal-awal udah banyak banget kan itu harganya mahal banget loh Mel, ini ya segini gini gini ya, kita nggak bisa mau disamain, nggak bisa. Pertama memang kita homemade gitu, dan kedua bahan bakunya juga nggak dapet gitu. Ya udah, jadi lebih mikir ya udah yang memang sesuai target market kita aja, yang memang butuh aja gitu, karena nggak bisa disamain gitu loh. Kalau kita mau jual sama 1 liter 17.000 ya nggak mungkin gitu loh. Memang udah kita ya segini, 1 liter 120.000 ya memang 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 inilah gitu loh. Jadi lebih ke ya sudah, kita pasang kacamata kuda, kata mami kan, balik lagi kacamata kuda, pasang, ya udah goals kita apa, target market kita siapa, memang kelebihan kita apa, value-nya ini, ya sudah itu gitu. Nanti akan kembali lagi orang-orang yang membeli itu sesuai kebutuhannya dia, sesuai budgetnya, ya seperti itu gitu. Jadi memang nggak bisa masa kalau dia bilang kemahalan, oh ya sudah ya nggak apa-apa gitu, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau dibilang di luar sana banyak, ya sama aja kayak nasi padang di mana-mana ada, tukang bakso di mana-mana ada, tinggal yang mana yang lebih enak gitu kan, yang mana yang mungkin kalau di floor sendiri nilai plusnya kita ada pelayanan kan gitu loh. Kita sebelum sebelum dan sesudah itu, dan kita open banget untuk komplain, open banget untuk menanyakan, bahkan kalau misalnya mau tuker atau misalnya rembes aja itu kita cepet banget tukernya. Nah itu yang kita harapkan lebih dari yang lain gitu. Misalnya Mbak rembes nih, oh ya udah, oke 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 gitu. Atau misal gitu apa ya, misalnya dia nanya nih, ada salah satu customer, dia sempat nanya, Mbak ini bisa nggak untuk teraso, jenis keramiknya teraso. Oh maaf nggak bisa gitu.
oh nggak bisa, tapi saya pengen nyoba. Oh nggak bisa mbak, jangan dicoba, nanti rusak. Saya bilang gitu, aku bilang gitu kan. Oh di situ yang dapetnya apa senangnya dia bilang gini, oh jujur ya gitu, maksudnya banyak orang yang penting beli gitu loh, yang penting laku. Oh enggak, memang nggak bisa. Jadi kalau di kita punya SOP, kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Jangan sampai customer kecewa, jangan sampai karena satu orang itu panjang loh. Oh gitu loh, urusannya panjang karena kita mikirnya ke belakang gitu. Jadi kalau memang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Jadi kita selalu nanya mau bersihkan apa, atau misalnya ini bisa nggak terasa, kalau emang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Kita nggak akan udah pakai aja dulu, cobain dulu, nggak mau gitu. Jadi kita tegas gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa produknya untuk apa yang mau dibersihkan ya kita sampaikan gitu. Nah itu yang kemarin sempat seneng, ada tuh sempat kita capture juga masukin di IG Floor. Ya, jujur ya gitu loh, jarang nih gitu ya, karena bukan sebenarnya mau jujur atau enggak, karena ya kita ingin diperlakukan maksudnya kita memperlakukan customer sebagaimana kita ingin diperlakukan kan gitu. Kalau kita dibohongin kan juga nggak kesel. Nah jadi ya udah lebih ke situ aja sih gitu. Mungkin kenapa sampai sejauh ini, sampai lama kayak gini orang bisa repeat order, mungkin selain produknya ya kita juga ada apa ya, ada pelayanan kali ya Mbak Mia ya gitu. Jadi yang dia rasain ke kita nggak cuma sekedar beli gitu. Gitu sih Mbak Mia. Jadi selain daripada value produknya sendiri, ada customer experience ya. Jadi teman-teman yang beli floor tuh memang memang diperlakukan dengan kita kasih edukasi yang benar supaya jangan sampai udah beli mahal-mahal malah merusak. Fokus kepada memang kegunaannya floor itu sendiri gitu ya. Jangan Iya, si pembeli juga nggak iseng pakai ini buat itu. Jadi lebih pada bisa diajak diskusi ya. Kalau sementara kalau beli produk-produk yang ada di pabrikan kan nggak mungkin diskusi karena iya, belinya ada di toko, beli di Alfamart iya, ya nggak mungkin nanya-nanya sama mbaknya juga belum tentu ngerti mbak yang ada di iya. ininya. Kecuali dia memang ada SPG-nya gitu kan. Asik nih seru. Oke, terus kalau Mbak Widya sendiri gimana Mbak persaingan dengan terutama produk sejenis Healthios yang lain dengan produknya Lula Pasta sendiri? Silakan Mbak. Kalau Lula Pasasnya sih ngelihatnya gini Mbak, kalau ini kan semakin banyak ya produk-produk dari luar ya yang gluten free gitu ya. Kita ngelihatnya gini, oh mereka aja masuk ke sini berarti memang pasar di sini tuh besar gitu. Kita ngelihatnya, jadi kita ngelihatnya mereka juga membangun pasar gitu yang itu juga menguntungkan bagi kita. Terus gimana sih supaya kita bisa bersaing sama mereka? Iya sekali lagi itu yang nggak dipunyain sama mereka kan kedekatan sama customer kan gitu. Sedangkan kalau kita tuh bisa lebih dekat gitu, jadi bisa diskusi cara masaknya gimana sih, terus sampai nanya resep gitu, punya resep nggak buat ini gitu. Yang itu yang nggak dipunya sama produsen-produsen besar gitu kan. Kita lebih ke inilah ya touch the customer heart gitu kan, lebih lebih bisa lebih intim gitu sama customer. Itu sih yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha kecil melawan pengusaha besar gitu kan. Karena mungkin Yes. kalau mereka susah gitu untuk lebih intim-intim ke customer, sedangkan kita punya yang seperti itu gitu. Lebih ke situ sih Mbak gitu. Nah, kadang-kadang tuh mereka gini, kok susah ya masaknya? Oh ya diajarin nih. Oh iya ya, akhirnya berhasil. Customer-nya seneng, kitanya juga seneng gitu. Dia yang tadinya nggak biasa masak pasta gluten free, sekarang jadi bisa bikin macam-macam, malah jadi ada yang bisa terus dijual gitu. Eh, di produknya dia sendiri, dia jadi punya value kayak gitu Mbak. Jadi customer senang, kita juga senang gitu. Ya mungkin itu yang nggak dipunyain sama perusahaan-perusahaan besar gitu. Itu Oke, sih jadi Mbak. kembali ya ke customer experience yang jadi salah satu Hmm. andalan dari teman-teman berdua saat ini ya. Ya. Iya. Oke, ini tadi udah disebutin belum ya kalau boleh tahu Mbak Widya sama Mbak kok jadi Mbak Lula lagi. Mbak Widya sama Mbak Amel untuk produknya sendiri bisa didapetin di mana aja. Kalau tadi kan Mbak Amel bilang resellernya sudah ada di beberapa kota. Boleh disebutin selain beli ya bisa di tapi inget nggak ada di mana aja reseller tiket jadi sampai tadi lupa di titik-titik penjualannya di mana aja. Eh, Kalau floor mungkin biar lebih enak sih sebenarnya, kalau kalau sekarang itu di Shopee Oh, misalnya gitu ya, misalnya berarti marketplace-nya Shopee gitu. main ke IG-nya Floor Indonesia dulu baru nanti bisa tahu ya dari seller di mana aja Iya, ya.
Iya, sebenarnya kalau di marketplace kan kalau kita ketik gitu ya produknya floor gitu, nanti kan Mm-mm. ada ya muncul kan, ada yang Oh, kotanya Depok, Bandung kan gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa mm-mm. kelihatan di situ juga sih Oh gitu. gitu gitu Tinggal gitu. Iya, iya. lokasinya dia di mana gitu kan. Kalau kayak kita kan Dekat. ada kan yang Mbak Mia ya. Kalau misalnya kita mau Mm-mm. nyari gamis gitu, nanti kan lokasi yang terdekat kan biasanya di marketplace ada gitu. Atau ya kalau mau nanya, oke, welcome banget bisa ke IG Floor Indonesia gitu. Nanti kita arahkan Sementara ke di reseller terdekat. Oke, di online berarti mereka jualannya di online apa teman-teman yang ini udah ada offline-nya atau gimana? Ada, mereka kadang ada yang punya toko, ada yang online, ada yang hanya Oh, online, ada. Tapi beberapa memang mereka open, Mbak. Jadi memang saat mereka mau jadi reseller itu aku tanya, bisa nggak kalau ada yang mau datang? Karena kebanyakan juga mereka misalnya nggak mau pakai ongkos kan, misalnya ngerasa deket gitu mau datang. Jadi ada yang memang punya toko dan kebetulan memang jadi reseller itu mereka punya toko gitu. Jadi emang oh, jualan juga, jualan yang lain juga. Jadi jadi al- hmm? ada online, ada offline-nya Iya, juga. gitu. Jadi ada online, ada offline. Cuma memang di offline-nya ya dia nggak cuma floor ya gitu, ada yang lain gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak mereka punya toko lah gitu. Mereka punya toko Hmm. masing-masing gitu di rumahnya. Jadi kalau Floor Indonesia sendiri yang nanti teman-teman mungkin kalau pas lihat IG-nya Floor masuk ke Floor Indonesia itu biasanya teman-teman para resellernya karena Floor Indonesia tidak melayani penjualan retail. Nah Ya. nanti sama teman-teman dari Floor Indonesia akan diarahkan sesuai dengan kotanya masing-masing, Mm-mm. sesuai kota tempat terdekatnya. Nah itu bisa Mm-mm. ada teman yang jualan offline dan online gitu ya berarti ya Iya, iya, kalau Floor betul, ya. betul. Hmm, asik nih. Jadi bisa lebih menghemat ongkir kan ya. Iya, benar itu tujuannya itu karena beda 1.000 aja kan pasti, aduh enggak deh gitu kan. Nah, makanya Betul. kita mendingan yang cari yang reseller banyak tuh bukan apa-apa karena ya, kita sendiri nyari mana nih yang kalau bisa yang free ongkir gitu kan. Seru nih. Mm. Jadi poin-poin bisnisnya terlihat sekali. Nah kalau dari Mbak Lula sendiri, Mbak Widya sudah ada berapa reseller atau di titik offline-nya di mana aja? Kalau kita nggak reseller sih Mbak ya, jadi modelnya tuh Oh, kerja langsung ke juga B2B sama ya? toko. Ke Ya, untuk retail itu bisa didapetin di Tokopedia-nya Lula Pasta gitu ya. Sedangkan untuk kalau mau kerja sama supply untuk kayak Horeca gitu, itu bisa lihat di kontak di bio IG-nya kita gitu, di bionya si Lula Pasta itu ada kontak untuk kalau memang mau kerjasama beli bulk gitu ya atau mau maklon atau apa itu juga juga kita terima Oh, untuk maklon. berarti melayani maklun ya, Ya, Lula Pasta ya. Jadi mhm. bisa beli no brand ke Lula Iya Pasta, betul. terus nanti Iya, itu di bisa brand bisa. sendiri. Iya. Oh, bisa ya, asik nih. Terus jadi kalau di retail, toko retailnya di mana aja Mbak? Di Kalau minimarket toko ya? apa kita nggak ada. Oh nggak ada. Cuma cuma ada di ini aja, ada di Tokopedia aja. Oh di ini udah di offline offline di store store belum ada lagi. Store yang langsung kita enggak, tapi yang kerjasama gitu ada gitu. Kayak misalnya Hmm. untuk yang ada beberapa misalnya contohnya kayak di Baik Store yang ada di Gading Serpong gitu ya. Terus di Japara juga ada produknya kita, cuma under brandnya Japara gitu. Terus juga Oh, mm, ada di eh, apa ya di organik juga ada. Kemcik. Oh, di Camping Kemcik ada. ada sih ya. Oke. Ini kalau aku mau tahu, kalau kemarin-kemarin kan ada beberapa teman yang workshopnya boleh dikunjungin. Kalau eh, Flor sama Lula Pasta, workshopnya bisa dikunjungin sama teman-teman nggak? Bisa Atau Mbak. nggak? Oh, oke. Jadi nanti kalau teman-teman mau diskusi ke Lula Pasta, boleh di-share nggak alamatnya? Siapa tahu di sini ada yang mau belajar atau mungkin ya belajar bisnis lah lebih tepatnya. Untuk Kita ada di daerah Kebagusan. Kalau memang ada yang mau berkunjung, boleh kontak kita dulu. Nanti kita akan temani ke workshopnya kita gitu. Akan kita dampingi. jadi ada boleh visit visit ini ya visit store ya berarti ya. Tapi biasanya Kalau Flor kalau sendiri, untuk pelanggan B2B juga gitu Mbak, harus harus visit dulu oh itu. iya betul betul. Iya. Nah kalau Flor sendiri bagaimana? Workshopnya boleh Eh, divisit atau boleh, bisa aja karena
memang sama, saya sama Mbak Widya sama ya, kita masih di rumah, cuma memang ada tempat terpisah gitu. Jadi bukan belum belum sih, belum belum yang pabrik sendiri atau belum yang besar sendiri, enggak. Jadi masih masih produksi di rumah di Depok. Jadi kalau misalnya mau main, mau visit, mau ngobrol, welcome banget, boleh aja. Tapi kabarin dulu ya, gitu. Iya, boleh, nanti kontak-kontakannya boleh lah dari IG-nya IG masing-masing aja ya. ya. Iya. Oke, ini yang terakhir nih pesan dari Mbak Widya dan Mbak Amel untuk teman-teman wirausaha perempuan mengenai ya apapun sih motivasi yang bisa teman-teman share ke wirausaha yang lain. Silakan Mbak. Mbak Amel Kalau deh dari boleh. saya sih, Oke, Mbak Widya. Udah nggak apa-apa. kalau Mbak dari Widya saya, boleh. kalau Saya dari di saya dulu ini yang aja sih enggak. Mbak. Apa intinya gini loh, kalau berusaha itu eh, mungkin ada masa di mana kita down, di mana kita merasa sulit gitu. Intinya jangan berhenti, tetap bergerak gitu sambil berusaha dan berdoa. Meskipun mungkin cuma satu step gitu langkahnya gitu. Yang penting jangan jangan berhenti gitu, tetap bergerak, karena dengan bergerak itu pasti insya Allah ada jalan gitu. Itu aja sih. Jangan jangan patah semangat gitu. Kalau ada kesulitan, tetap aja bergerak gitu, tetap ketemu orang, tetap misalnya produksi ya tetap produksi gitu. Kalau jualan ya tetap jualan gitu. Intinya gitu. Gitu. Nanti akan terbentuk sendiri sih jalan-jalannya tuh kebuka gitu. Kalau kita diam aja kan mungkin kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi dengan kita bergerak, tetap bergerak tuh insya Allah ada jalan. Itu aja sih Mbak. Oke, jangan berhenti, istirahat boleh, tapi tidak Iya. perlu usah berhenti, tetap jalanin Hmm. terus. Oke, kalau Mbak Amel, Kalau mungkin ini pengalaman sendiri aja ya. Jadi lebih ke kalau aku tulis gitu biasanya tahun 2022 apa, 2023 apa, entah omset, entah apa. Jadi goalsnya lebih jelas gitu sih. Dengan goalsnya lebih jelas, lebih terarah, nanti akan ada lagi gitu loh. Maksudnya misalnya eh, kendala gitu. Nanti ya ada gitu loh. Kalau kita mikir, kita sharing atau kita belajar atau entah cari dimanapun lah gitu. Ntar ada lagi solusinya. Jadi memang intinya goalsnya dulu sih. Goals kita apa gitu loh. Kalau kita punya goals jelas, entah goalsnya misalnya punya pabrik atau misalnya kalau aku gitu ya pengennya punya pabrik, pengennya udah ini gitu loh, udah masuk ke Alfa ngambil, Indomaret ngambil misal gitu ya. Nah itu ya udah gitu. Jadi lebih lebih walaupun bosen, jenuh ya itu kan faktor utama tuh ya. Kadang kita tuh jenuh, bosen gitu. Tapi kalau goalsnya ada tuh menurut aku ya lebih ke apa ya? Kita ada triggernya aja gitu. Jadi mecut diri sendiri aja. Oh iya ya, kan lo pengen ini ya Mel atau kan kamu kan pengen ini ya gitu. Goalsnya ini gitu. Itu sih sebenarnya kalau kita nggak ada goals ya nggak punya tujuan ya ya udah kalau lagi bosen ya berhenti atau kalau ada orang jualan ini ya jualan ini ganti-ganti gitu jualannya jadi ya nggak jelas gitu jadi memang kalau mau jelas ya memang harus harus fokus konsisten ya, sesuai goal kita gitu goalsnya apa dulu gitu sih itu aja sih kalau kalau aku mencatat bukan dulu bukan soal mimpinya. ini ya cuma memang kalau aku lebih ke kayaknya emang harus ada goals gitu karena kalau nggak ada goals ada jualan gamis bagus pengen gitu kan ada jualan apalagi nih pengen ya jadinya nggak jelas Manusiawi, Amelianya yang mana gitu kan nah manusiawi, itu sih manusiawi. iya Emang perempuan tuh kayak gitu, ngelihat bisnis yang lain lebih celing-celing, kayak kenapa gua nggak bisnis itu aja ya gitu kan. iya Rugi Apalagi sekarang tetangga kayak lebih ngelihat, hijau. iya, ngelihat ada orang yang jualan takjil lebih ramai, kita jadi pengen jalan takjil ya gitu kan. Padahal jalan sendiri aja belum keurus pengen jalan benar takjil. Ah, kita seru banget ngobrol kita sore ini bersama Mbak Amel dan Mbak Widya. Satu hal yang saya pelajari dari keduanya, baik Mbak Amel sama Mbak Widya ini, bisnis dan usahanya masing-masing itu mereka lebih fokus bagaimana mengedukasi para customernya karena memang produknya Mbak Amel dan Mbak Widya pun punya segmentasi yang berbeda. Kalau Mbak Widya ke
makanan sehat, jadi dia harus fokus, dia tahu nih target pasarnya siapa, dan dia mengerti dengan benar produknya dan apa yang harus dilakukan, bagaimana dia memberikan edukasi kepada konsumen. Itu adalah titik dari keberhasilan dari usaha Mbak Widya. Sementara kalau dari Mbak Amel sendiri, gimana seorang Mbak Amel yang tadinya jualan PMP, dia harus sekarang jualan pembersih lantai yang mungkin di luar dunianya sendiri gitu kan. Tapi kalau perempuan kan jualannya kuliner, skincare, baju muslim, itu lebih menggoda kan ya, lebih asik aja kalau buat perempuan. Tapi Mbak Amel fokus jualan pembersih lantai dengan segala permasalahan yang dia hadapi dari komplain dan segala macam. Tapi she still survive sampai sekarang, bahkan bisa melakukan pemberdayaan kepada banyak orang tentunya dengan pola pikir dan pola usaha yang dia sudah tentukan. Dia pengen seperti ini, pengen seperti itu, dan semua trik usaha atau strategi usaha buat para pengusaha itu sebenarnya halal selama dilakukan dengan konsisten dan penuh dengan komitmen. Seru banget. Terima kasih sharingnya dari Mbak Amel, dari Mbak Widya. Semoga apa yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik buat teman-teman yang dari tadi udah mondar-mandir ada di ikutan live IG ini. Sukses berdua buat usahanya. Kita bisa ketemu lagi nanti di halal bihalal ya. Oh iya. Karena dua-duanya ada di Jakarta, jadi nanti mungkin teman-teman, kalau tadi juga Mbak Lula sama jadi Mbak Lula lagi, Mbak Widya dan Mbak Amel udah share di mana mereka bisa ditemuin. Mungkin kalau ada yang mau mencari atau pengen ngobrol lebih banyak, karena mereka juga ini boleh menghubungi IG-nya masing-masing untuk share something atau apa. Ya kalau kata Mbak Amel, bisnis ini membawa dia jadi punya banyak sahabat baru dan keluarga baru. Semoga teman-teman yang di sini juga nanti bisa ikutan belajar dari Mbak Amel ataupun dari Mbak Widya. Terima kasih banyak. Kita sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Semoga nanti puasanya lancar. Hari ini aku udah bocor hari ketiga. Yang di sini masih lancar puasanya. Masih Mbak. Masih, alhamdulillah. Masih lancar, alhamdulillah. Aku udah bocor hari ketiga. Nggak apa-apa. Tapi yang penting ketawa nanti aku bisa lebaran. Kita ketemu lagi nanti abis lebaran di halal bihalal ya buat Mbak Widya dan Mbak Amel. Amin, sehat-sehat. Terima kasih, sehat juga semuanya. Sampai ketemu lagi, dan teman-teman yang lain, terima kasih sudah bergabung di Womenpreneur Talk Ramadan. Besok kita akan ada narasumber yang lain. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mia, Mbak Widya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.